Oke guys, kembali lagi kepada Rijas. Ya, di sini saya akan curhat sedikit tentang hidup saya ketika berada di tanah Papua. Jadi di sini saya seorang seorang yang berkelana mencari hidup dari arah barat sampai timur. Jadi rumah saya itu ada di Sulawesi Tenggara, di Pulau Wawuni'i yang berbentuk sedikit love. I love you. Ya, disitulah tempat hidup saya. Disitulah tanah lahir saya, dan disitulah darah merah dan tulang putih saya. Oke, kenapa saya itu lebih membela negeri ini? Karena negeri ini tuh butuh generasi yang berpikir positif, bukan berpikir menjadi dekolektor. Dekolektor itu adalah yang berniat untuk mengkorupsi uang negara. Ketika kita berpikir murni, kita akan tahu mana saja jalan yang baik, mana yang buruk. Ini, kalau kita mencari kepintaran di atas dunia, siapa yang paling pintar? Saya tanya dulu sama kalian, apakah Habibie itu benar? Dia terpintar kedua di dunia. Kalau kalian bilang iya, berarti kalian masih di bawah saya. Presiden Yusuf Habibie, jika dia pintar, dia tidak akan menambah uang negara. Satu. Kedua, dia sekolah di Jerman, membuat pesawat. Oke, hebat. Tapi kesalahannya satu, dia tidak bisa membawa perusahaan pesawat itu di Indonesia. Tapi mungkin sekarang ya. Tapi dulu pada zaman Soeharto itu keras. Jadi dan zaman sekarang itu tidak tahu ya. Saya tidak begitu memperhatikan perubahan dunia dalam Nusantara, Indonesia. Yang saya tahu itulah, kita jangan memperpanjang membahas Habibie karena menit dan detik video itu sangat terbatas. Ya, itu kalian logikakan saja kepada otak kalian itu tentang Yusuf Habibie. Presiden, iya, Yusuf Habibie. Saya kenapa bilang dia tidak pintar? Itu dia bukan menambah uang negara, ya tidak bisa membayar uang negara. Satu alasan itu. Kedua, dia jauh-jauh ke Jerman hanya mencari ilmu, tapi dia tidak bisa menjadikan Indonesia sebagai Indonesia emas. Jadi itulah alasan saya. Kedua hal itu membuat saya terngiang-ngiang dalam pikiran dan merubah pola pikir saya bahwa Indonesia itu ternyata punya kelemahan. Dari Insinyur Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, sampai Susilo Bambang Yudhoyono, ke-7 Joko Widodo, ke-8 Prabowo. Ini Prabowo saya harap bisa menjadikan Indonesia itu lebih maju. Dan untuk kalian yang merasa punya harga diri untuk Indonesia, ayo, kita sebagai rakyat jelata harusnya berjuang mati-matian membelah negeri kita yang tercinta ini. Saya harap dari Sabang sampai Merauke itu bisa berpikir dan membuka pola pikir kalian untuk Indonesia yang kedepannya. Generasi-generasi yang seperti kita lah yang mereka butuh. Indonesia itu punya jiwa, Indonesia punya raga, Indonesia punya hati. Jika rakyatnya itu goyang, Indonesia sakit hati. Oke? Kalian bisa paham. Pasti kalau yang berotak politik dan berjiwa kritis pasti tahu. Oke, kita lanjut. Next, I don't know. Saya Abang Cakrawala, lahir pada 15 Maret 2003
di Tanah Wawoni'i, Mosolo Raya. Jika kalian mau mengenal saya lebih dalam, silakan follow TikTok saya. Jika masuk akal bacot saya tadi, ya bisa. Tapi jika tidak masuk akal, abaikan saja. I don't know. Saya tidak masalahkan itu. Dan ini, saya memang tamatan SMP. Tamatan SMP. Saya pertama membuat kreatif buat YouTube kecil-kecilan yang bertema komedian. Dan kedua itu saya buat YouTube narasi puisi. Dan yang ketiga saya langsung buat bukunya. Buku pertama saya itu buku biografi tentang kehidupan di mana Sekiliwan anak sulung memperjuangkan hidup ibunya dan dia ditinggalkan ayahnya pada saat masih SMP. Dan jika kalian penasaran sama buku saya, cari saja di Shopee. Oke, lanjut. Aku masih terpikir tentang Indonesia. Semoga saja ya kita dari Sabang sampai Merauke sama-sama berdoa semoga Pak Prabowo kali ini bisa merubah Indonesia menjadi lebih maju. Amin. Kalian juga pasti mau kan Indonesia itu tidak dihina-hina negara lain. Ini bukan, maaf ya kalau ada yang tersinggung, bukan dihina-hina tapi di sela-sela. Kita itu pikir saja, kita pakai logika kita. Indonesia punya utang sekarang. Terus pertanyaannya, siapa yang lunasin utang Indonesia itu? Sementara pajak di dalam negeri itu berombang-ambing sana sini tanpa berhenti. Kenapa utang Indonesia masih banyak? Dan dari mana asalnya utang itu? Oke, itu pertanyaan yang selalu terngiang-ngiang di kepalaku. Siapa yang mau marah, silakan komen. Yang memberi apalah. Jika bicara saya salah, ayo kita buka meja perdebatan di sini. Saya bukan apa, saya kecewa setelah membaca buku Laut Bercerita. Dia itu banyak mengisahkan tentang pada zaman Soeharto, yang dimana Indonesia itu harus bangkit dengan rasa sakit yang berdarah-darah. Ketika pemimpinnya keras, bayangkan saja, ada yang tegak presiden membunuh mahasiswanya, rakyat dari tanah airnya sendiri. Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh Cukimani? Astagfirullah, saya tadi sudah sholat tapi kebawa emosi. Oke, sabar, cakrawala. Kita jelaskan perlahan-lahan kepada penonton supaya mereka itu bisa membuka pola pikir mereka. Hei, kau orang pintar, jangan bertingkah seperti padi. Kenapa Indonesia saat ini belum tidak maju? Karena memang rakyatnya itu punya sistem padi. Saya tidak setuju sama sistem padi. Katanya, kalau yang pintar itu diam. Hei, konyol. Kau pintar, kau diam. Terus untuk apa pintarmu? Untuk diberi makan ayam? Itu ketololan yang sangat hakiki. Oke. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa merefresh otak kalian dan lalu berpikir kembali. Saya cuma memberi info. Saya bukan siapa-siapa, cuma rakyat jelata, pengangguran sejati, ditambah lagi saya tidak punya apa-apalah. Dan satu, kita membahas tentang Jokowi, presiden yang baru turun jabatan. Oke, saya kecewa juga dengan Jokowi. Ini membahas langsung pada tanah lahir saya, Mosolo Raya. Sekarang itu kembali pada zaman penjajahan. Dulu Belanda dan Portugis itu memperjuangkan Indonesia, ingin memilikinya. Tapi sekarang berbeda. Di tahun 2025 suasana berubah. Kami kembali dijajah. Apa? Dijajah oleh tambang PT